Dusun Waringin Jati adalah sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, dikelilingi hutan lebat yang tak pernah benar-benar terjamah manusia. Dari kejauhan, desa ini tampak tenang, sawah membentang luas, ladang subur, dan lumbung penuh hasil panen. Namun, di balik kemakmuran itu, tersimpan rahasia kelam yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut setiap 7 purnama. Seorang bayi harus menghilang. Malam itu, bulan purnama menggantung besar di langit. Angin dingin berhembus melewati pepohonan, membawa suara-suara aneh dari hutan. Warga desa berkumpul lebih awal di dalam rumah. Pintu dan jendela ditutup rapat. Mereka tahu, malam purnama bukan malam biasa. Malam itu adalah waktu ketika sesuatu dari hutan akan datang mencari korban. Di rumah keluarga Jaya, seorang bayi laki-laki baru berumur 3 bulan menangis kencang. Ibunya berusaha menenangkan, namun tangisan itu tidak mereda. Suara tangisan menusuk telinga, seakan menjadi panggilan bagi sesuatu yang bersembunyi di kegelapan. Ayah si bayi, wajahnya pucat, berusaha menenangkan istrinya. Ia tahu legenda itu bukan sekadar cerita. Tepat tengah malam, suara aung panjang menggema dari dalam hutan. Suara itu bukan suara harimau biasa, melainkan lebih dalam, lebih berat, seolah berasal dari tenggorokan makhluk raksasa. Bayi itu menangis semakin keras, hingga tiba-tiba sunyi keheningan yang menyesakkan memenuhi ruangan. Pintu rumah berderit perlahan, meski terkunci rapat. Jaya berlari mengejarnya, namun terlambat. Ketika ia membuka pintu, yang tersisa hanyalah jejak kaki besar bercampur tanah basan di depan rumah, dan bekas cakaran panjang di kayu pintu. Bayi itu lenyap tanpa jejak. Jeritan ibu bayi mengguncang malam, namun tak ada seorang pun yang berani keluar. Semua tetangga hanya bersembunyi di balik jendela. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tahu siapa yang mengambil bayi itu. Makhluk bertubuh manusia dengan kepala harimau, mata merah menyala, dan kuku hitam yang haus darah bayi. Keesokan paginya, seluruh desa berkumpul di bala. Ki Santosa, tetua desa yang disegani, berdiri dengan wajah muram. Ia menenangkan warga yang panik, lalu berkata dengan suara berat, "Jangan menangis. Inilah harga yang harus kita bayar agar desa ini tetap hidup. Begitulah perjanjian leluhur kita dengan penghuni hutan. Jangan ada yang melawan. Tidak ada yang berani menyanggah." Hanya Sari, seorang ibu muda yang tengah menggendong bayinya, menatap tajam ke arah Ki Santosa. Matanya penuh ketakutan sekaligus amarah. Dalam hatinya, ia bersumpah, anaknya tidak akan pernah menjadi korban berikutnya. Namun, suara lirih dari hutan seakan mengejek sumpah itu. Angin membawa bisikan samar tangisan bayi yang hilang, bercampur dengan suara tawa rendah mengerikan. Sejak hilangnya bayi keluarga Jaya pada malam purnama, suasana dusun Waringin Jati berubah mencekam. Siang hari desa terlihat biasa saja. Sawah menghijau dan anak-anak berlarian, namun malamnya, setiap orang menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Suara tangisan ibu bayi yang hilang masih membekas di telinga penduduk. Mereka tahu, peristiwa itu bukan yang pertama dan tentu bukan yang terakhir. Sai, ibu muda yang baru saja melahirkan bayi laki-laki bernama Arga, merasakan kegelisahan yang semakin kuat. Ia ingat tatapan Ki Santosa malam itu. Ketika lelaki tua itu mengatakan, "Inilah harga yang harus kita bayar." Tatapan matanya seolah menyimpan rahasia yang lebih besar dari sekadar mitos. Raka, suami Sari, mencoba menenangkan istrinya. Namun, ia sendiri tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Kalau benar ada perjanjian dengan makhluk itu, ucapnya lirih, "Kenapa kita harus diam saja? Kenapa tidak kita lawan?" Kata-katanya menggema dalam ruangan. Namun Sari tahu, melawan bukanlah perkara mudah. Malam berikutnya, Raka memberanikan diri menemui Ki Santosa. Ia ingin jawaban, bukan dongeng. Di rumah panggung kayu sederhana, Ki Santosa duduk menunggu. Api lampu minyak menerangi wajah tuanya yang dipenuhi keriput. Matanya sayu namun tajam. "Ki, katakan yang sebenarnya," desak Raka. "Apa hubungan desa ini dengan makhluk yang mengambil bayi?" Ki Santosa terdiam lama, menatap api lampu. Lalu dengan suara berat ia berkata, "Ratusan tahun lalu, leluhur kita hampir musnah. Ladang tak menghasilkan, penyakit merebak, kelaparan melanda. Saat itulah seorang leluhur membuat perjanjian dengan penghuni hutan. Ia menjanjikan keturunan desa akan selamat, asalkan setiap 7 purnama, 1 bayi diserahkan." Raka mengepalkan tangan, wajahnya merah menahan amarah. Itu gila, mengorbankan darah daging sendiri demi tanah subur.
Ki Santosa menunduk. Aku tidak setuju. Tapi janji leluhur terikat darah. Jika dilanggar, bukan hanya bayi, seluruh desa bisa binasa. Kau harus mengerti. Sari, yang mendengar pembicaraan itu dari balik pintu, meneteskan air mata. Hatinya bergejolak. Bagaimana mungkin kehidupan desa yang indah dibangun dari tangisan bayi yang hilang? Ia memandang Arga yang tertidur pulas dalam gendongan, lalu bersumpah dalam hati. Tak peduli sebesar apa kutukan itu, ia tidak akan menyerahkan anaknya. Namun, di kejauhan, suara auman samar terdengar dari hutan, panjang dan berat, seakan memberi peringatan. Purnama berikutnya semakin dekat. Malam purnama kembali datang. Bulan-bulan penuh menggantung di langit, memancarkan cahaya pucat yang membuat hutan di sekitar Dusun Waringin Jati tampak lebih menyeramkan. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah bercampur anyir yang menusuk hidung. Warga desa menutup pintu rumah lebih cepat, menyalakan lampu minyak, dan berdoa agar malam itu berlalu tanpa korban. Namun, dalam hati mereka tahu, bayi berikutnya akan diambil. Di rumah keluarga Wiryo, seorang bayi perempuan baru berusia 2 bulan menangis tanpa henti. Sang ibu berusaha menidurkannya, namun tangisan itu semakin keras, menggema di seluruh rumah. Sang ayah tampak gelisah, berulang kali menoleh ke jendela, seakan khawatir sesuatu sedang mengintai dari balik kegelapan. Tengah malam tiba, suara aum panjang terdengar lagi dari dalam hutan. Kali ini lebih dekat, lebih berat, hingga membuat tanah bergetar halus. Bayi itu menangis semakin keras. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di luar rumah. Papan lantai berderak pelan, seolah sesuatu yang besar sedang mendekat. Sang ayah memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Sekejap kemudian wajahnya pucat pasi di antara kabut tipis. Tampak sepasang mata merah, menyala menatap lurus ke arah rumah. Bayi langsung terdiam, lalu tangisannya berhenti mendadak, membuat suasana semakin mencekam. Pintu rumah bergetar keras, lalu berhenti, hening, saat keluarga itu mengira semuanya aman. Terdengar suara cakar panjang menggores dinding kayu, meninggalkan bekas dalam seperti terkelupas. Goresan itu perlahan berpindah, seolah makhluk itu sedang mengitari rumah. Sang ibu memeluk bayinya erat. Air matanya jatuh tanpa henti, sedangkan sang ayah hanya bisa duduk pasrah. Ketika fajar menyingsing, warga menemukan rumah keluarga Wiryo terbuka lebar. Bayi itu hilang tanpa jejak, hanya ada bekas cakar hitam memanjang di dinding rumah, bercampur noda darah yang masih segar. Warga kembali berkumpul di balai desa, wajah-wajah mereka pucat ketakutan. Ki Santosa berdiri di depan, suaranya berat namun mantap. Makhluk itu telah mengambil haknya. Jangan ada yang mencoba melawan. Jika kita berani menentang, malapetaka lebih besar akan datang. Namun di tengah kerumunan, Sari hanya menggenggam bayinya, Arga, dengan gemetar. Tatapannya penuh kecemasan sekaligus tekad. Ia mulai yakin bahwa cepat atau lambat, giliran bayinya akan datang. Dan saat itu terjadi, ia tidak akan tinggal diam. Di luar balai, suara burung gagak menggema. Dan di dinding rumah Wiryo, bekas cakar itu tetap terlihat jelas, seolah menjadi tanda bahwa makhluk buas itu sedang mengawasi seluruh desa. Sejak hilangnya bayi keluarga Wiryo, ketakutan di Dusun Waringin Jati semakin menjadi-jadi. Warga tidak lagi berani keluar setelah senja. Suara jangkrik dan burung hantu malam kini selalu terasa menakutkan, seolah menjadi tanda bahwa makhluk pemangsa bayi itu selalu mengawasi. Sari tidak bisa tidur tenang. Setiap kali Arga menangis, ia merasakan bulu kuduknya meremang. Takut jika tangisan itu terdengar sampai ke hutan. Raka berusaha menenangkannya, tetapi tatapan gelisah suaminya justru semakin membuat Sari yakin bahwa mereka berdua sama-sama dicekam rasa takut. Pada suatu malam, Sari melihat Ki Santosa duduk seorang diri di balai desa. Lelaki tua itu menatap ke arah hutan dengan mata kosong, seakan sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Penasaran, Sari memberanikan diri mendekat. Ki, suaranya bergetar. Aku ingin tahu kebenarannya. Apa sebenarnya yang mengambil bayi-bayi itu? Ki Santosa terdiam cukup lama. Angin malam meniup janggut putihnya yang tipis. Matanya memandang lurus ke arah Sari, kemudian ia menarik napas panjang. Aku pernah melihatnya, katanya akhirnya. Suara parau bercampur getir. Bertahun-tahun lalu, saat aku seusia suamimu, aku kira itu hanya dongeng. Sampai pada malam purnama, aku menyaksikan sendiri.
Sari menelan ludah. Apa yang dilihat? Ki Santosa menutup mata, suaranya rendah, namun jelas. Sosoknya tinggi menjulang, tubuh manusia kekar, namun kepalanya harimau. Matanya merah menyala, lidahnya panjang meneteskan darah. Kukunya hitam setajam pisau. Ia berjalan di tengah desa, mencari bayi yang ditandai oleh perjanjian leluhur. Aku berdiri tak berdaya, hanya bisa melihatnya mengambil bayi dari gendongan seorang ibu. Saat itu aku tahu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Air mata Sari jatuh tanpa sadar. Gambarannya begitu jelas, membuat bayangan makhluk itu menempel di pikirannya. Kenapa kita tidak melawan? Tanya Sari dengan suara gemetar, penuh amarah yang tertahan. Ki Santosa menghela napas berat, karena ini adalah janji darah. Jika dilanggar, seluruh desa bisa hancur, bukan hanya satu keluarga. Aku sendiri menanggung beban itu setiap malam purnama. Sari menggenggam erat bayinya. Dalam hatinya, ketakutan berubah menjadi tekad. Ia tahu ancaman itu nyata. Tapi satu hal juga pasti, Arga tidak boleh menjadi korban. Dari kejauhan, terdengar suara auman samar dari dalam hutan, panjang dan berat. Sari merapatkan gendongannya. Sementara Ki Santosa hanya menunduk. Wajahnya menyimpan kesedihan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, Sari pulang dengan hati yang lebih berat. Ia kini tahu wujud asli makhluk itu. Dan keyakinannya semakin kuat, cepat atau lambat, giliran Arga akan tiba. Kabar tentang wujud makhluk itu yang diceritakan Ki Santosa menyebar cepat di antara warga. Ketakutan berubah menjadi amarah. Beberapa pemuda desa, dipimpin Raka, akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal diam. Mereka tidak rela bayi-bayi terus direnggut begitu saja. Kalau kita terus diam, anak-anak kita akan habis satu persatu, kata Raka lantang di balai desa. Meski suaranya tegas, Sari tahu ada getaran gugup di balik tekad suaminya. Ki Santosa mencoba menghentikan niat itu. Kalian tidak mengerti. Makhluk itu bukan sekadar binatang, ia adalah penagih janji darah. Senjata biasa tak akan mempan, seru Ki Santosa dengan wajah pucat. Namun para pemuda tetap bersikeras. Mereka menyiapkan tombak bambu, parang, dan obor. Malam itu, mereka berjaga di dekat hutan. Tepat di jalur yang sering terdengar auman. Sari menatap dari kejauhan, memeluk Arga erat-erat. Jantungnya berdegup keras. Tengah malam datang. Suasana hutan sunyi mencekam. Hanya suara dedaunan bergesekan tertiup angin. Tiba-tiba, terdengar langkah berat. Diikuti auman panjang yang membuat tanah bergetar. Dari balik kabut, makhluk itu muncul. Sosoknya lebih mengerikan dari apa yang dibayangkan Sari. Tubuhnya besar berotot. Bulu coklat kemerahan menutupi sebagian badan. Wajah manusia bercampur kepala harimau. Dengan mata merah menyala bagai bara. Kukunya panjang, hitam, dan meneteskan darah segar. Sekarang serang, teriak Raka. Para pemuda berlari sambil mengacungkan tombak dan parang. Mereka menjerit lantang untuk menutupi rasa takut. Obor dilemparkan, menciptakan cahaya yang menari di udara. Namun, dalam sekejap, makhluk itu mengaum keras. Lalu menerjang dengan kecepatan tak masuk akal. Satu pemuda terpental ke tanah, dada koyak terbuka. Darahnya muncrat membasahi tanah. Yang lain mencoba menusukkan tombak, tapi kukunya menghantam, patah seketika. Obor padam dan kegelapan kembali menguasai. Hanya terdengar jeritan demi jeritan, lalu hening. Kabut malam menelan semua suara. Raka, dengan tubuh penuh luka, berlari terhuyung kembali ke arah desa. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia tak bisa dilawan. Ucapnya lirih sebelum jatuh pingsan. Sari berlari menghampiri suaminya sambil menangis. Warga desa panik, membawa Raka masuk ke rumahnya. Dari kejauhan, suara auman kembali terdengar. Kali ini lebih panjang. Seolah makhluk itu menertawakan kegagalan manusia. Ki Santosa menunduk dalam-dalam, wajahnya semakin suram. Aku sudah memperingatkan kalian. Kini ia tahu, desa ini mencoba melawan. Korban berikutnya akan lebih banyak. Malam itu, Dusun Waringin Jati tidak hanya kehilangan keberanian, tapi juga harapan. Dan Sari tahu, setelah perlawanan gagal, giliran bayinya semakin dekat. Sejak malam perlawanan yang gagal, suasana di Dusun Waringin Jati berubah mencekam. Setiap rumah menutup pintu rapat sebelum matahari tenggelam. Obor dipasang di depan rumah, namun nyalanya terasa sia-sia. Seolah makhluk itu hanya menertawakan usaha manusia. Raka masih terbaring lemah dengan luka-luka di sekujur tubuhnya.
Sari merawatnya dengan penuh cemas sambil tetap menjaga Arga di pelukan. Malam-malamnya dilalui dengan waspada. Telinga tajam mendengar setiap suara dari luar rumah. Suatu dini hari, saat kabut pekat masih menyelimuti desa, Sari dikejutkan oleh suara ketukan pelan di pintu kayu. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dengan hati-hati ia mengintip lewat celah dinding bambu. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal. Namun saat ia membuka pintu sedikit, darah dingin merayapi tubuhnya. Di daun pintu, terlihat bekas telapak tangan besar berlumuran darah segar. Jejak itu begitu jelas, menetes hingga ke tanah, membentuk garis menuju arah hutan. Sari menutup pintu dengan cepat, tubuhnya gemetar. Ia tahu makhluk itu telah menandai rumahnya. Arga kini menjadi target. Tak lama kemudian, Ki Santosa datang terburu-buru. Setelah mendengar teriakan, Sari, wajah tua itu langsung pucat begitu melihat tanda darah di pintu. Sudah saatnya, ucapnya lirih, hampir berbisik. Makhluk itu menagih bayi yang dijanjikan. Sari menangis histeris. Tidak, aku tidak akan menyerahkan Arga. Lebih baik aku mati. Ki Santosa menatapnya dengan mata sendu. Aku mengerti perasaanmu, nak, tapi dengarkan baik-baik. Setiap tanda darah berarti tidak ada jalan lain. Kalau tidak diberi, ia akan mengambil dengan cara paksa, menghancurkan apa saja yang menghalanginya. Bahkan seluruh desa bisa binasa. Rakan yang terbangun karena suara mereka mencoba bangkit meski tubuhnya lemah. Tidak, Kiai, aku akan melawan lagi. Aku tidak peduli meski nyawaku jadi taruhannya. Arga tidak boleh jadi tumbal. Ki Santosa menatapnya lama, lalu menghela napas. Kalian berdua adalah orang tua yang berani. Tapi ketahuilah, ada harga besar jika melawan perjanjian leluhur. Aku takut, bila kita menentangnya, yang datang bukan hanya makhluk itu, tapi juga murka yang lebih besar. Sari memeluk Arga erat-erat, air matanya mengalir deras. Di luar, suara auman kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu seakan berbisik di telinga Sari. Aku sudah menandaimu, bayi itu milikku. Malam itu, Dusun Waringin Jati kian tenggelam dalam ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, Sari sadar bahwa pertempuran mereka bukan sekadar melawan makhluk buas, tetapi melawan kutukan darah yang tak bisa dihapus. Sejak munculnya tanda darah di pintu, Sari tak lagi bisa tidur dengan tenang. Bayinya selalu ia peluk erat. Sementara Raka, meski tubuhnya masih lemah, berkeras tidak akan membiarkan Arga disentuh oleh makhluk itu. Namun dalam hati, Sari tahu mereka butuh lebih dari sekadar keberanian, mereka butuh jawaban. Suatu sore, Sari memberanikan diri mendatangi Ki Santosa. Ki, kalau benar ini perjanjian leluhur, pasti ada caranya untuk memutus ikatan itu. Tolong katakan. Ki Santosa terdiam lama. Wajahnya seperti menimbang apakah kata-katanya pantas diucapkan. Anakku, ada alasan mengapa aku tak pernah menceritakan ini kepada siapapun. Tapi jika kau sudah bersikeras, dengarkanlah. Ia bercerita tentang hutan larangan, tempat di mana para leluhur desa dahulu melakukan perjanjian. Di dalamnya, terdapat sebuah nisan tua yang diyakini sebagai penanda sumpah darah. Makhluk itu muncul setiap beberapa puluh tahun untuk menagih janji yang ditinggalkan. Jika kau ingin menghentikan kutukan ini, kau harus berani menjejakkan kaki ke sana. Tapi ketahuilah, hutan itu bukan tempat bagi manusia biasa. Banyak yang masuk dan tak pernah kembali, ucap Ki Santosa dengan suara bergetar. Malam itu, setelah semua warga tidur, Sari membuat keputusan. Ia tidak bisa terus menunggu maut datang. Bersama Raka yang masih pingsan, ia berangkat menuju tepi hutan dengan hanya membawa obor kecil. Arga ia gendong rapat-rapat dalam kain jarik. Meski tangis bayi itu sesekali pecah, membuat bulu kuduk mereka meremang. Begitu melangkah masuk ke hutan, hawa dingin langsung menyergap. Kabut putih pekat menggantung rendah, menyelimuti batang-batang pohon besar. Suara serangga mendadak hilang, digantikan bisikan samar yang entah dari mana datangnya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon beringin tua. Di tengahnya berdiri nisan batu berlumut. Bentuknya tak wajar tinggi, bengkok, dan penuh dengan ukiran kuno menyerupai wajah-wajah yang sedang menjerit kesakitan. Sari mendekat, jantungnya berdegup kencang. Saat tangannya menyentuh batu itu, hawa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan hitam raksasa dengan mata merah membara. Suara berat bergema di udara.
Kau berani mengusik perjanjian leluhur. Bayi itu milikku. Tidak ada yang bisa menghentikan. Raka segera berdiri di depan Sari dan Arga, meski tubuhnya gemetar hebat. Sari menatap nisan itu dengan air mata bercampur amarah. Untuk pertama kalinya, ia sadar, hanya dengan menghancurkan nisan ini, ikatan bisa diputus. Namun, suara makhluk itu semakin keras, langkahnya semakin dekat. Hutan berguncang seakan menolak kehadiran mereka. Dan malam itu, perburuan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kabut hutan semakin tebal, seakan menutup jalan keluar. Sari menggenggam obor dengan tangan gemetar, sementara Raka berdiri di sampingnya. Meski kakinya masih pincang, bayangan besar dengan mata merah membara semakin mendekat. Tubuhnya setinggi 2 kali manusia. Berani kau mengusik nisanku? Raung makhluk itu, suaranya menggema sampai dedaunan bergetar. Sari menoleh ke nisan batu berlumut itu. Ia tahu jawabannya ada di sana. Raka, kita harus menghancurkannya, bisiknya panik. Raka menggertakkan giginya, mengambil batu besar di tanah, lalu menghantam nisan itu sekuat tenaga. Suara retakan kecil terdengar, namun bersamaan dengan itu, hutan berguncang hebat. Dari tanah muncul akar-akar hitam yang melilit kaki Raka hingga ia terjatuh. Makhluk itu meraung keras. Kalian bodoh, kalian membangunkan amarah yang lebih dalam. Obor di tangan Sari hampir padam tertiup angin dingin yang tiba-tiba berhembus. Ia berlutut, memeluk Arga yang mulai menangis keras. Tangisan bayi itu seolah memancing omukan makhluk tersebut. Ia melangkah maju, cakarnya terangkat, siap merenggut bayi itu dari pelukan ibunya. Namun tiba-tiba, cahaya putih samar muncul dari balik pepohonan. Sesosok bayangan perempuan tua dengan rambut panjang putih mendekat. Suaranya lirih, namun tegas. Berhenti, mereka bukan milikmu. Makhluk itu menggeram marah. Kau lagi. Penjaga sumpah terkutuk. Sari menatap sosok itu dengan mata terbelalak. Wajahnya mirip dengan ukiran yang pernah ia lihat di balai desa salah satu leluhur. Dusun Waringin Jati. Perempuan tua itu menatap Sari dan Raka. Jika kalian ingin menghentikan ini, hancurkan nisan sepenuhnya. Tapi ketahuilah, bila kalian gagal, desa akan binasa dalam sekali malam. Akar-akar hitam semakin kuat melilit tubuh Raka. Makhluk itu meraung dan menerjang. Suaranya memecah keheningan hutan. Obor di tangan Sari bergetar hebat, hampir jatuh. Ia harus memilih, menyerahkan Arga, atau menghancurkan nisan meski mempertaruhkan nyawa seluruh desa. Raka menatap istrinya dengan mata penuh tekad. Lakukan, Sari. Jangan biarkan kutukan ini terus hidup. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Sari mengangkat obor tinggi-tinggi, siap menghantam nisan untuk terakhir kalinya. Namun sebelum obor itu menyentuh batu, makhluk itu melompat menerjang mereka. Matanya menyala seperti bara neraka. Malam itu, di hutan larangan, perjanjian darah yang telah terkubur selama ratusan tahun mulai terkuak, dan amarah yang terbangun tidak akan mudah ditenangkan. Obor di tangan Sari menghantam nisan batu itu dengan keras. Retakan semakin melebar. Suara nyaring seperti jeritan manusia terdengar dari dalamnya. Tanah berguncang, kabut semakin pekat, dan makhluk hitam itu meraung kesakitan. Seolah-olah nisan itu adalah jantung kehidupannya. Namun yang terjadi berikutnya bukanlah kebebasan. Dari retakan nisan, mengalir cairan merah pekat seperti darah segar, merembes ke tanah. Sari mundur ketakutan, sementara Raka yang masih terikat akar berteriak, "Sari, kau bangunkan sesuatu yang lain." Bersamaan dengan itu, suara perempuan tua yang tadi muncul kembali terdengar. Ia melangkah keluar dari kabut, wajahnya pucat, matanya dipenuhi kesedihan. "Sekarang kau tahu, Arga bukan sekadar bayi. Ia adalah keturunan terakhir dari garis darah leluhur yang membuat perjanjian ini. Itulah sebabnya makhluk itu menginginkannya." Sari tertegun. Ia menatap Arga yang masih menangis keras di pelukannya. "Apa maksudmu?" Perempuan itu menatap nisan retak itu dengan tatapan getir. "Berabad-abad lalu, nenek moyangmu menukar darah keturunannya dengan kekayaan desa. Satu anak setiap generasi akan menjadi milik makhluk itu, agar desa tetap makmur. Tapi sejak lama, perjanjian itu dilupakan. Dan sekarang makhluk itu menagih kembali haknya." Raka memandang Sari. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Berarti sejak lahir, Arga sudah ditakdirkan?" Makhluk hitam itu, meski tubuhnya terhuyung karena nisan retak, menggeram marah. "Benar, bayi itu adalah warisan untukku.
Jika tidak kubawa malam ini, desa kalian akan kutenggelamkan dalam darah. Sari menggenggam Arga lebih erat, air matanya jatuh. Ia merasa seolah dunia runtuh. Tapi di dalam hatinya, tekad semakin kuat. Ia tidak akan menyerahkan anaknya. Meski seluruh desa menjadi taruhannya. Perempuan tua itu mendekat, suaranya bergetar. Jika kau ingin melawan takdir, kau harus memutus ikatan darah dengan darah pula. Itu berarti seseorang dari garis keturunan leluhur harus menggantikan. Sari terdiam, jantungnya berdegup kencang. Raka menoleh padanya dengan wajah pucat. Di udara, suara tangisan bayi dan raungan makhluk bercampur dengan desau angin. Menandai malam paling kelam bagi dusun Waringin Jati. Dan untuk pertama kalinya, Sari sadar untuk melawan perjanjian ini. Mungkin ia sendiri harus menjadi tumbalnya. Kabut semakin tebal menelan seluruh hutan. Pohon-pohon besar berderak, seakan menekuk oleh kekuatan gaib yang menguasai malam itu. Api obor Sari berkedip-kedip, nyaris padam. Bayi Arga menangis keras, seolah menyadari bahwa nasibnya berada di ujung tanduk. Makhluk hitam itu melangkah mendekat. Tubuhnya yang kekar penuh bulu hitam meneteskan darah dari luka akibat retakan nisan. Mata merahnya menyala, menatap Sari dan Arga dengan kelaparan yang tak tertahankan. Serahkan dia padaku, atau desa ini akan kubakar dengan darah kalian semua. Suara itu bergema, membuat tanah bergetar. Warga yang mengikuti dari jauh berteriak histeris. Sebagian berlari, sebagian berdoa dengan wajah pucat pasi. Sari memeluk Arga lebih erat. Air matanya jatuh, bercampur dengan lumpur dan keringat di wajahnya. Hatinya terkoyak antara naluri seorang ibu dan ketakutan akan kutukan yang mengancam semua orang. Di tengah kegentingan itu, perempuan tua yang tadi muncul berdiri di sisi Sari. Suaranya lirih tapi tegas. Darah hanya bisa ditebus dengan darah. Jika kau ingin menyelamatkan bayi itu, kau harus menggantinya dengan dirimu sendiri. Darahmu akan mengikat ulang perjanjian dan memutus rantai kutukan. Raka yang sudah berhasil melepaskan ikatannya menjerit, "Tidak, jangan lakukan itu, Sari. Kau akan mati." Namun Sari menoleh pada Raka dengan mata yang sudah bulat penuh tekad. "Kalau aku tidak lakukan, Arga akan diambil. Aku tidak akan biarkan darah anakku jadi korban perjanjian kotor leluhurku." Ia berdiri, menatap makhluk itu dengan gagah meski tubuhnya gemetar. "Kalau yang kau mau adalah darah keturunan, ambil darahku. Aku ibunya. Aku yang akan menanggung kutukan ini, bukan anakku." Makhluk itu terdiam. Dari mulutnya terdengar geraman rendah. Matanya menyipit, seolah mempertimbangkan tawaran itu. Darah yang menetes dari tubuhnya mulai berhenti, dan kabut berputar semakin pekat mengelilingi mereka. Warga yang menyaksikan dari jauh menutup mulut mereka. Tidak percaya pada keberanian Sari, Raka berusaha maju. Tapi akar-akar hitam muncul dari tanah, menahan langkahnya seolah makhluk itu ingin menyaksikan keputusan. Sari benar-benar terjadi. Perempuan tua itu menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. "Ingatlah, jika kau lakukan ini, tidak ada jalan kembali." Sari menarik napas panjang, menatap Arga yang kini mulai tenang di pelukannya. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Lebih baik aku mati, daripada melihat anakku jadi tumbal." Dan malam itu, pilihan yang akan mengubah nasib dusun Waringin Jati pun diucapkan. Sari berdiri dengan Arga di pelukannya. Wajahnya penuh air mata, tapi matanya menyala oleh tekad. Perempuan tua berambut putih mengangkat tongkat kayu yang dipenuhi ukiran aneh. Ia menggambar lingkaran besar di tanah dengan darah dari jari yang digigitnya sendiri. Lingkaran itu berkilau samar, seakan membuka jalan ke dunia lain. "Jika kau benar-benar memilih jalan ini, taruh bayi itu di luar lingkaran, dan masuklah kau ke dalamnya. Darahmu akan menggantikan takdir Arga." Raka meronta dari jeratan akar hitam. Suaranya parau penuh emosi. "Sari, jangan. Aku yang seharusnya. Biar aku yang jadi tumbalnya." Sari menoleh padanya, tersenyum getir. "Tidak, Raka, kau harus hidup untuk membesarkan Arga. Aku hanya seorang ibu. Tugasku melindunginya, bahkan jika nyawaku harus hilang." Tangisan bayi itu menggema, seakan mengerti perpisahan yang akan terjadi. Sari mencium kening Arga, lalu dengan gemetar meletakkannya di rerumputan di luar lingkaran. Bayi itu menggapai-gapai dengan tangan mungilnya, menangis keras, membuat hati siapapun yang mendengar terasa hancur. Makhluk hitam itu menggeram puas. Ia berdiri di sisi lingkaran, matanya merah menyala. "Akhirnya,
Kutukan darah ditebus kembali. Perempuan tua mulai melantunkan mantra kuno. Suaranya berat dan bergema di seluruh hutan. Lingkaran bercahaya semakin terang, sementara akar-akar hitam menari di udara. Sari melangkah masuk ke lingkaran. Tubuhnya gemetar, tapi tak ada ragu di wajahnya. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari arah Raka, meski tubuhnya masih terikat. Ia berteriak sekuat tenaga. Sari, aku mencintaimu, tapi Arga butuhmu lebih dari siapapun. Jangan lakukan ini. Sari menoleh sebentar, senyumnya penuh luka. Aku tahu, tapi inilah jalanku. Mantra semakin keras. Cahaya dari lingkaran membungkus tubuh Sari, membuat kulitnya tampak berpendar. Rambutnya berkibar tertiup angin yang muncul entah dari mana. Makhluk itu melangkah maju, seakan bersiap menerima tumbal yang dijanjikan sejak ratusan tahun. Namun tiba-tiba, sesuatu aneh terjadi. Lingkaran itu bukan hanya menyerap energi dari tubuh Sari, tapi juga memancarkan cahaya balin ke arah makhluk hitam itu. Sosoknya terhuyung, menggeram marah. Ini bukan yang kuinginkan. Perempuan tua menatap terkejut, wajahnya pucat. Tidak, ada yang berbeda dengan darahmu, Sari. Dan sebelum ia bisa menjelaskan, cahaya itu meledak, menerangi seluruh hutan. Ledakan cahaya dari lingkaran darah itu menerangi seluruh hutan. Pohon-pohon berguncang, tanah bergetar, dan kabut yang pekat tersibat seolah terbakar. Sari berdiri di tengah lingkaran. Tubuhnya dipenuhi cahaya merah keemasan. Sementara makhluk hitam itu meraung kesakitan. Perempuan tua menatap dengan ngeri. Darahmu bukan darah biasa, Sari. Kau bukan hanya keturunan yang terikat perjanjian, tapi juga pewaris penolak perjanjian. Leluhurmu yang terakhir pernah melawan makhluk ini, dan kekuatannya kini hidup dalam dirimu. Sari terkejut, tapi tak sempat bertanya. Lingkaran semakin menyala, dan kekuatan dari dalam tubuhnya mengalir keluar. Tangisan Arga yang nyaring justru memperkuat cahaya itu. Seolah ikatan ibu dan anak menjadi kunci kekuatan terakhir. Makhluk hitam itu meraung marah, suaranya mengguncang hutan. Tidak, keturunan itu milikku. Tak ada yang bisa memutus perjanjian. Namun cahaya dari tubuh Sari menyalakan nisan retak di belakangnya. Retakan itu membesar, lalu pecah menjadi serpihan. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat, melilit tubuh makhluk itu sendiri. Sosoknya menjerit, tubuhnya terkoyak, hingga akhirnya ditelan ke dalam jurang kegelapan yang muncul di bawah nisan. Sari hampir roboh, tapi Raka yang berhasil melepaskan diri, berlari menahannya. Ia memeluk Sari erat-erat, wajahnya penuh air mata. Kau berhasil, kau menyelamatkan Arga dan desa ini. Perempuan tua menghela napas panjang, menatap Sari dengan penuh hormat. Kutukan itu berakhir malam ini, tapi harga yang kau bayar tidak kecil. Darahmu kini terikat dengan tanah ini. Kau tidak akan bisa meninggalkan desa. Kau adalah penjaga baru, pengganti leluhurmu. Sari menunduk, menatap Arga yang kini tertidur lelap di pelukannya. Hatinya terasa lega meski penuh luka. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga tahu ia telah menyelamatkan anaknya. Warga desa muncul perlahan dari balik pepohonan. Wajah mereka penuh ketakutan sekaligus rasa syukur. Mereka berlutut di hadapan Sari, berterima kasih pada keberaniannya. Raka menggenggam tangan Sari erat. Kita akan jalani semua ini bersama. Arga akan tumbuh dengan mengetahui ibunya adalah pahlawan yang menghancurkan kutukan. Sari tersenyum tipis, meski matanya masih basah oleh air mata. Ia memandang langit yang kini kembali cerah. Bintang-bintang muncul perlahan. Asal Arga hidup, aku bisa menerima apapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, Dusun Waringin Jati bebas dari tangisan kutukan. Tapi jauh di dalam hutan, di balik kabut yang belum sepenuhnya sirna, samar-samar terdengar suara lirih. Aku akan kembali.